Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79 untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca Amsal 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan yang kita akan baca. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, hari ini ada satu tema yang kita akan renungkan bersama tentang ada 4 hal ya yang dituliskan di dalam Amsal ini yang harus kita beli ya, yang harus kita miliki dalam hidup kita kalau kita ingin berhasil. Kalau kita ingin mengalami kebahagiaan, kita membutuhkan 4 hal ini dalam satu paket yang sangat luar biasa. Itu sebabnya renungan kita hari ini berjudul paket hebat ya. Ada hal-hal yang istimewa, yang hebat yang Tuhan sediakan dalam satu paket yang istimewa dan harus kita miliki, harus kita beli dalam hidup kita. Amsal 23 bahkan berkata, belilah dan jangan menjualnya ya. 4 hal ini, paket ini apa saja? Yang pertama, kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah sesuatu pengetahuan yang benar, yang jujur, yang apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Mampu untuk membedakan, memilih hal-hal yang benar, mengetahui apa yang benar. Oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini baik, ini enggak baik, itu bijaksana. Ketiga adalah instruksi. Instruksi atau didikan. Didikan itu di dalamnya ada hal-hal yang berisi arahan, berisi pengajaran tentunya dari orang yang lebih mengerti ya, orang yang lebih bijaksana ya. Kemudian yang terakhir adalah pengertian. Pengertian itu adalah kemampuan untuk paham ya, nilai dan bagaimana menggunakan kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Jadi orang kalau punya pengertian itu tahu menempatkan, oh saya punya kebenaran ini, saya punya instruksi didikan yang saya terima, saya melakukannya itu bagaimana ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dituliskan dalam Amsal tadi, kebenaran, hikmat, didikan, pengertian, itu harus menjadi sesuatu yang kita beli, yang kita miliki dalam hidup kita ya. Jadi kalau firman Allah berkata belilah kebenaran ini, belilah kebijaksanaan, belilah hikmat, belilah didikan, belilah pengertian, berarti hanya ada satu cara untuk kita dapat memiliki keempat paket ini dengan cara membelinya ya. Nah, dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini dituliskan begini, semahal apapun harganya, carilah ajaran yang benar serta didikan dan pemahaman yang bijak. Jangan pernah engkau melepaskannya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ya bahwa hanya satu cara untuk membeli sesuatu, ya dengan membayarnya. Ya. Dan firman Allah berkata, beli, ya keluarkan semahal apapun tuh harganya, beli itu keempat hal ini. Dan setelah itu firman Allah berkata, setelah kamu beli, jangan menjualnya kepada siapapun. Simpan itu di dalam hatimu. Kenapa? Karena orang mungkin akan mencoba mengambilnya dari kita. Ya, orang akan mencoba menggoda kita untuk menukar apa yang kita sudah beli dengan harga yang sangat mahal. Ya, bagaimana orang mencoba menukar ya apa yang kita miliki, atau bahkan mungkin menggoda kita untuk ayo jual kebenaranmu, jual hikmatmu, jual kebijaksanaanmu, jual pemahamanmu. Banyak orang ya berusaha untuk membuat kita, menggoda kita menjual kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Bagaimana caranya? Pertama, kita perlu waspada karena mungkin hari ini kita lihat ada orang-orang yang menawarkan kesenangan ya atau gangguan untuk membuat kita kemudian jauh dari kebenaran, bahkan menjual kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Kan cuman seperti itu, lakukan aja nggak apa-apa, kan cuman kecil ya, kan itu cuman menipu yang kecil nggak ketahuan. Orang ingin membuat kita, menarik kita menjual kebenaran yang kita sudah miliki dengan menawarkan kesenangan-kesenangan. Ya kamu nikmati ini dulu aja lah, nggak apa-apa, toh nggak ada yang tahu. Orang menjual ya, mengajak kita untuk menjual dengan menawarkan kesenangan-kesenangan.
Dunia ini bisa menawarkan, melakukan apa saja untuk membuat kita ikut dalam permainan-permainan mereka sehingga kita jadi bodoh. Ya, karena kita seperti orang-orang yang tidak punya kebijaksanaan. Kalau ada orang-orang di dunia ini yang melakukan hal-hal yang bodoh, kalau dalam hal-hal dunia ini orang-orang yang melakukan apa yang mereka suka, pokoknya aku mau ini, ya. Lalu kita kemudian ikut tergoda dalam permainan mereka, ya kita akan jadi sama bodoh seperti mereka. Ada orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang curang terhadap kita. Lalu kita ikut-ikutan curang. Kita sama bodohnya dengan mereka. Itu sama kemudian kita tergoda menjual kebenaran yang kita miliki. Menjual hal-hal yang kita miliki. Mungkin ada orang yang melakukan hal-hal yang menyakitkan bagi kita. Lalu kita ikut-ikutan melakukan hal yang menyakitkan sama seperti mereka. Kita seperti menjual kasih yang kita miliki. Kenapa? Karena kita ikut dalam permainan orang-orang yang melakukan itu kepada kita. Oleh karena itu mari kita belajar. Ketika kita sudah membeli kebenaran, pemahaman, didikan, ya kebijaksanaan dalam hidup kita, jangan pernah menjualnya. Amsal 3 ayat 18 berkata demikian. Orang yang berpegang pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Kalau kita punya paket, sudah disediakan paket yang hebat, sudah diberitahu beli itu, jangan pernah melepaskannya, karena firman Tuhan berkata kalau kita berpegang teguh, ya kita akan mengalami hidup sejati dan bahagia. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 4 ayat 13 juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Ada bagian-bagian ya yang firman Allah sudah beritahukan kepada kita. Mari pegang itu, ingat selalu, jaga baik-baik. Karena itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya apa yang dikatakan dalam Amsal 23. Kebenaran, hikmat, didikan, pengertian. Itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Jangan sekali-kali melepaskannya dengan alasan apapun juga. Terus pegang, beli kebenaran itu ya, berapapun harganya. Nah, mari kita lihat, kalau kita harus membeli, apa harganya yang kita harus bayar ya untuk 4 paket yang hebat ini. Yang pertama mungkin ya menjadi catatan yang kita bisa perhatikan, harga yang mungkin kita harus bayar karena harganya ada banyak. Mungkin kita akan kehilangan teman atau kekurangan teman ya. Kebenaran akan membuat kita juga mungkin tidak punya teman yang terlalu banyak. Kenapa? Karena ada kebanyakan orang lebih suka kepada kebohongan. Waktu kita bilang aku mau hidup benar, dengan mengatakan hal-hal yang benar, mungkin banyak orang gak suka dengan kita. Karena banyak orang lebih suka kebohongan, banyak orang lebih suka mengatakan hal-hal yang tidak seperti seharusnya demi melindungi dirinya. Ketika kita memutuskan untuk aku tidak mau membicarakan orang lain, mungkin kita akan kehilangan teman, kekurangan teman. Kenapa? Karena banyak orang lebih suka membicarakan orang lain, lebih suka bergosip, lebih suka mengatakan hal-hal yang tidak baik. Yaitu harga yang harus kita bayar. Mari kita belajar. Ya kadang-kadang bukan berarti mencari musuh. Tetapi ketika kita berdiri dalam kebenaran, ada harga yang harus kita bayar. Ya karena itu mari kita belajar. Berapapun harganya, kita belajar. Ya untuk kemudian tetap berkata kebenaran. Tetap berdiri dalam kebenaran. Bahkan ketika orang-orang lain ya kemudian memberikan saran-saran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin orang-orang terdekat kita memberikan nasihat-nasihat yang tidak seperti firman Tuhan. Kita harus berani berkata, maaf, aku tetap harus berdiri dalam kebenaran. Ya, karena itu mari kita belajar ya untuk kemudian memilih ya tetap berada dalam paket yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ya kebijaksanaan itu kadang-kadang bisa membuat kita itu kehilangan banyak orang yang lebih suka melakukan hal-hal bodoh yang mereka inginkan. Pokoknya aku mau itu, aku mau lakukan ini apapun juga, nggak peduli resikonya, tidak peduli akibatnya. Saya pokoknya senang, saya pokoknya mau lakukan ini. Ya mungkin ada banyak orang yang menghabiskan uangnya begitu saja tanpa memikirkan akibatnya atau melakukan hal-hal yang tidak jujur ya. Nah, mari kita belajar. Ya kadang-kadang kita akan punya batasan-batasan dengan teman-teman yang ada bersama dengan kita. Kedua, harga yang harus kita bayar itu adalah usaha dan waktu. Artinya kita harus memberikan waktu kita untuk benar-benar membeli paket-paket ini dalam hidup kita.
ya hikmat, kebenaran itu tidak didapatkan sebagai sesuatu yang gratis. Harus kita usahakan. Kenapa? Karena kita harus memberi waktu kita untuk mempelajarinya. Kita harus punya dedikasi untuk tetap melakukannya. Kita harus punya dedikasi fokus untuk belajar apa ya yang benar, apa yang enggak benar. Ya, kita harus memberi waktu untuk mendengarkan didikan dari orang-orang yang bijaksana. Kita harus punya kerelaan hati ya untuk kemudian berusaha keras. Oh, waktu ada didikan mungkin itu enggak tidak menyenangkan. Waktu ada didikan yang berkata kamu harus memaafkan, mungkin itu tidak mudah. Kita perlu usaha keras untuk mengampuni. Kita perlu usaha keras untuk melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata kamu harus berkata jujur, mungkin itu bertentangan dengan hati nurani kita yang ingin melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, firman Allah berkata kamu harus berusaha tetap berpegang kepada kebenaran. Kalau kita hanya fokus pada kesenangan-kesenangan diri kita, kita akan mencuri hal itu akan mencuri waktu kita untuk belajar. Kalau kita hanya fokus pada kekayaan tetapi mengabaikan kebenaran-kebenaran, ya kita akan juga kehilangan banyak waktu. Karena itu mari kita berusaha mendapatkan kebenaran, hikmat, didikan, ya kebijaksanaan di dalam Tuhan itu dengan segala daya upaya kita. Amsal 2 ayat 1 sampai 9. Saya ingin bacakan ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 9. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, perhatikan, menerima perkataan dan menyimpan perintahku. Ada usaha kita menerima, menyimpan di dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Telinga kita itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Hati kita itu dicenderungkan bukan pada kesenangan dunia tetapi kepada kebenaran-kebenaran. Kemudian ayat 3, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian. Jadi ada kerinduan kita, ajari saya. Kita bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kita bicarakan itu bukan hal yang lain. Bukan membicarakan keburukan, tapi kita bicarakan kebenaran firman Tuhan. Apa ya kebenaran yang kita harus lakukan ya? Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Perhatikan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Bayangkan bagaimana orang berusaha mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Firman Allah mengajar kepada kita, usaha, kerja keras, engkau akan mendapatkan paket yang harus dibeli ini, meskipun itu dengan harga yang mahal. Ketiga, ya harga yang harus kita bayar tentunya baca Alkitab. Kenapa? Semua ya pengertian-pengertian itu terdapat dalam firman Tuhan. Hikmat, didikan, kebijaksanaan ada dalam firman Tuhan. Ayat 7 dari Amsal 2 tadi berkata begini, Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya ya datang pengetahuan dan kepandaian. Di dalam mulut Tuhan itu adalah firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti ya ketika kita mau punya 4 paket yang luar biasa ini, harganya baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kita setiap hari merenungkan 1 ayat. Bapak Ibu baca lagi lebih banyak, mungkin latih baca 1 pasal. Bukan hanya membaca tapi kemudian terapkan itu setiap hari. Dan jangan hentikan kebiasaan itu. Kenapa? Kalau kita menghentikan kebiasaan kita mencari firman, kita mungkin mulai malas untuk merenungkan firman, untuk mencari Tuhan. Kita seperti orang yang sedang menjual itu. Ya, menjual kebenaran untuk apa? Kesenangan kita. Lebih senang nonton film, lebih senang melakukan hobi, lebih senang melakukan keinginan-keinginan kita daripada mencari kebenaran. Ya, jadi jangan menukar waktu-waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Dokumen sumber kebenaran, hikmat satu-satunya ada dalam firman Tuhan. Seperti Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu hari ini firman Allah menyediakan satu petunjuk buat kita. Beli kebenaran, beli hikmat, beli didikan. Ya, belilah kebijaksanaan, jangan menjualnya. Biar itu menjadi bagian dalam hidup kita dan hidup kita akan mengalami tuntunan Tuhan, keberhasilan, sukacita, damai sejahtera di dalam Dia. Sama
seperti Yesus pada saat dia ada dalam hidup dalam dunia ini. Ya, Lukas 2 ayat 52 berkata begini, Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus pun membeli kebenaran, menjaga kebenaran dalam hidupnya. Itu sebabnya waktu dia berkata-kata, dia berkhotbah, perkataannya menjadi berkat, kehidupannya menjadi berkat penuh dengan wibawa, dan hasilnya dikasihi Allah dan manusia. Kalau kita punya paket hebat yang Tuhan sudah sediakan, melakukannya dalam hidup kita, bersedia membayarnya, membelinya dan tidak melepaskannya. Firman Allah berjanji, kita akan menikmati sukacita, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Belilah dan jangan menjualnya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan pada pokok-pokok doa tertentu, atau membagikan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, mari salurkan itu melalui WhatsApp 0813 2742 0088. Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai Magelang, mari kita saling mendoakan, mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada banyak hal yang luar biasa ketika kita saling mendoakan, saling berbagi, saling menguatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran, kebijaksanaan, hikmat, didikan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau belajar Tuhan untuk membelinya, untuk memilikinya dalam hidup kami. Bahkan ketika di sekitar kami ada banyak tantangan, kami tidak akan melepaskan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami tetap berada di dalam kebenaran, hikmat, didikan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang menjadi berkat, berkarya sesuai dengan kehendak-Mu, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Terima kasih, berkati setiap kami yang dengar firman-Mu untuk mengerti, melakukannya, dan kami mengalami mujizat-mujizat di dalam Engkau. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang di dalam setiap usaha, pekerjaan, keluarga mereka. Biarlah semuanya hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berbahagialah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kami memakan hasil jerih payah kami, berbahagialah kami dan baiklah keadaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.